dikerjakan oleh para pegawai itu dalam waktu yang singkat itu jadi berminggu-minggu karena tidak dioptimalisasi. Artinya kemampuan maupun fasilitas yang dimiliki itu tidak dioptimalisasi. Maksud saya dengan kondisi tenaga pegawai kita yang ada, itu langkah-langkah apa yang Bapak akan lakukan untuk mengoptimalisasi peran semua tenaga itu sehingga bisa berperan secara maksimal. Jadi saya kurang setuju kalau begitu mendapat jabatan berpikir menambah tenaga. Saya kurang setuju gitu ya. Karena itu saya lebih setuju dengan upaya optimalisasi. Nah, kecuali nanti kalau optimalisasi ternyata memang tak terpenuhi kebutuhan bidang-bidang tugas itu, baru berpikir. Nah, langkah-langkah apa yang Pak Surya akan lakukan sehingga dengan jumlah yang ada itu semua bisa berperan secara optimal. Jadi itu. Makasih. Terima kasih kepada para kepala dan panelis atas pertanyaan yang telah disampaikan. Selanjutnya sesi menjawab dari calon wakil rektor 2 kepada Bapak Suharyanto MPD, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu untuk semua. Terima kasih Ibu Dr. dan Dr. selaku panelis Prof. Aung Rahman atas beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan terkait dengan pandangan kemudian rencana program yang akan insyaallah akan kami laksanakan sebagai mendukung daripada program calon rektor terkait dengan pertanyaan yang disampaikan bahwa kita punya SDM yang cukup banyak, jadi ada 318 kurang lebih, ada di situ ada 100 staff, kemudian ada 215 dosen kurang lebih yang memang mempunyai jabatan fungsional hanya di 3%, bahkan tidak ada baik yang mempunyai jabatan tetap. Kemudian ada 40% itu kurang lebih adalah lektor yang bervariasi antara lektor kepala, lektor 200 dan lektor 300. Kemudian selebihnya adalah jabatan asisten ahli. Kemudian ada beberapa orang, 3 atau sampai 5 orang yang masih tenaga pengajar. Dan ini menjadi sebuah permasalahan yang serius karena kita di 2 tahun terakhir, bahkan 3 tahun terakhir ketika kita mengalami akreditasi, kita mengalami stagnasi dalam kenaikan pangkat jabatan fungsional dosen. Dan itu sangat beresiko sekali ketika kita akan menghadapi akreditasi tahun 2023. Bahkan akreditasi program studi yang akan dilaksanakan mungkin di tahun 2047 kalau IKU SDM-nya tidak terpenuhi minimal 50% adalah jabatan rektor. Jadi ini perlu untuk kita seriusi dari pembina, kemudian yayasan dan rektor, kemudian rektor 1 dan kita semua. Karena ini menjadi salah satu aset yang sangat fundamental untuk memperbaiki tingkat status akreditasi kita untuk ke jenjang yang baik sekali. Nah, saya berkomitmen bahwa untuk bagaimana kita ingin memberikan sebuah motivasi pada teman-teman dosen yang masih AA atau yang masih tenaga pengajar, masih TP ini harus minimal dalam 2 tahun itu harus asisten ahli. Dan ini perlu kita rapatkan sesuai dengan yayasan. Kalau dalam 2 tahun itu tidak mengajukan jabatan fungsional yang dari tenaga pengajar asisten ahli, maka kita akan stopkan. Karena itu akan berdampak tidak baik untuk ikut di SDM. Kemudian untuk asisten ahli, maka kita akan melakukan pendampingan terutama dalam yang seringkali menjadi kendala kita untuk jabatan asisten ahli fungsional lektor itu adalah publikasi. Nah, ini yang kita harus dampingi terus sehingga betul-betul ada pembinaan yang serius untuk teman-teman yang asisten AA yang akan ke lektor baik lektor 200 maupun lektor 300 agar cepat memproses ini. Dan kalau tidak kita akan memberikan peringatan melalui secara tertulis. Dan ini karena yang diakui untuk akreditasi itu hanyalah lektor. Asisten ahli itu hanya tidak diakui. Jadi dosen itu jabatannya adalah lektor dan lektor kepala dan lebih besar. Dan ini harus menjadi komitmen kita bersama. Mau siapapun rektornya, dekannya, ini harus menjadi komitmen bersama untuk kita selesaikan dalam 40 waktu 4 tahun. Itu yang pertama. Kemudian untuk staff, jadi staff ini perlu juga untuk disentuh dari perhatian serius untuk kita semua. Jadi tidak hanya sebatas dosen. Bagaimanapun juga, front office itu sangat bergantung kepada kapasitas dan piawainya seorang staff. Banyak staff
yang hanya bisa duduk manis dan senyum saja, tapi tangannya tidak bekerja. Jadi kenapa tidak bekerja? Karena tidak ada konektivitas, ada kompetensi yang dia miliki dengan ketika dia melakukan pelayanan. Tidak ada standar minimal yang kita berikan, tidak ada pelatihan. Maka saya berharap untuk kalau rekor dan itu sudah disampaikan di pada program 11 skala prioritas tadi disampaikan bahwa salah satunya peningkatan kompetensi. Nah, staf dan dosen ini khusus staf dalam di front office harus kita berikan sebuah pelatihan, terutama dalam era digital ini, menyambung apa disampaikan tadi oleh Prof. Alur Rahman terkait transformasi digital, bahwa staf kita masih kurang lebih ada 3-40% yang hanya paham basic daripada dasar komputer, tapi tidak upload, tidak melakukan pengembangan diri terkait dengan bagaimana pemahaman melakukan aplikasi. Sementara kita sekarang sudah beralih kepada semua sistem yang berbasis digital. Semua sistem kita sudah digital. Hanya permasalahannya mungkin ada menu tambahan saja yang perlu kita tambahkan, modul-modulnya kita tambahkan. Dan kita sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk itu. Dan saya pikir kalau kita tidak didukung dengan SDM yang baik, kompetensi daripada staf yang baik dalam memahami dan mengoperasikan pengembangan sistem yang dibangun database, itu akan sia-sia. Jadi sebaik apapun sebuah alat tool, ketika SDM-nya tidak baik, tidak mempunyai kompetensi, tidak punya keahlian, kapasitas, kapabilitas, itu semuanya adalah omong kosong. Dan itu hanya sebatas retorika belaka. Dan ini yang perlu kami sampaikan kepada kita semua yang benar-benar ke depan itu menjadi skala prioritas yang akan kami sampaikan kepada rektor agar ini bisa menjadi program yang betul-betul kita komitmen dan kita solusi agar permasalahan daripada jabatan fungsional kemudian pelayanan di front office itu betul-betul bisa kita laksanakan secara baik. Kemudian yang berikutnya dari Prof. Alur Rahman terkait dengan langkah-langkah apa tadi terkait dengan bagaimana kita mengoptimalisasi SDM yang ada. Jadi ada dalam sebuah manajemen itu ada intensifikasi, ada diversifikasi. Jadi kita melakukan diversifikasi berarti kita melakukan ekspansi, melakukan pelebaran. Tapi kita melakukan intensifikasi artinya kita melakukan pembinaan yang intensif kepada SDM yang ada di internal kita sesuai dengan kebutuhan kita. Maka mutlak dan sangat perlu untuk dirancang. Dan ini mudah-mudahan nanti anggota senat juga sepakat bahwa perlu memang ada semacam pelatihan sesuai dengan kompetensi dan keahlian kita bagaimana staf dan dosen itu diberikan sebuah penguatan baik itu secara mental maupun secara kecakapan, keterampilan keahlian dalam bidang pekerjaannya yang memang ini sangat penting agar pelayanan di front office betul-betul bisa dilayani secara prima. Karena bagaimanapun juga ini sangat berkaitan dengan tadi disampaikan oleh Pak Rektor bahwa kita ada kendala terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Karena kami punya pandangan seperti bahwa sebaik apapun kita membuat poster baleho menyampaikan sesuatu yang baik di luar sana terkait dengan IKIPG Pontianak, tetapi ketika kita di internal tidak melakukan sesuatu yang baik, maka itu akan menjadi sia-sia. Maka kita harus mulai menunjukkan itu daripada pribadi, person by person daripada SDM yang ada di IKIPG Pontianak, mulai daripada tataran pimpinan di tingkat atas, menengah sampai kepada yang paling bawah, dan termasuk juga mahasiswa adalah sebagai salah satu duta kampus yang menyampaikan hal positif terkait dengan bagaimana kehidupan berkampus di IKIPG Pontianak. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Nah mungkin, terkait dengan langkah-langkah seperti itu, ya memang kita harus banyak melakukan evaluasi, termasuk juga kita harus mulai melihat. Kalau sejauh ini kita mengaudit itu hanya audit di bidang pendidikan, walaupun audit di bidang non akademik itu juga sudah dilakukan. Tapi kami berharap memang ke depan audit mutu itu karena lagi kaitan dengan relevansi bagaimana kita meningkatkan mutu, audit mutu akademik dan non akademik itu harus seimbang. Jadi LPM itu berjalan dengan baik untuk mengaudit untuk melihat kualitas daripada lulusan alumni kita, kemudian bagaimana layanan pendidikan kita. Tapi audit non akademik ini juga diperlukan untuk melihat kemapanan transparansi daripada tata kelola keuangan kita, manajemen kita terkait dengan beberapa hal komitmen kita dalam melaksanakan peraturan kepegawaian yang sudah disepakati oleh yayasan, termasuk ada di dalamnya adalah statuta yang paling tinggi setelah peraturan dari kepegawaian. Jadi saya pikir itu yang perlu untuk kita kami akan bangun bersama bagaimana membangun komitmen, membangun kepercayaan. Memang tidak mudah, tapi kepercayaan itu bukan datang dengan tiba-tiba, tidak instan, tapi butuh proses. Semua orang punya track record masing-masing, tapi bukan berarti kita
selalu punya masa lalu, tapi masa lalu itu selalu akan menjadi bagian daripada kita untuk melakukan baseline ke depan agar IKIP ini betul-betul bisa dipercaya oleh masyarakat. Karena kuncinya adalah trust. Ketika kita tidak bisa membangun trust, maka semuanya akan sia-sia. Jadi sangat realistis kalau misalkan saya ingin mengatakan bahwa kita harus komitmen dengan aturan dan regulasi yang sudah kita sepakati, yang mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada pengembangan dan untuk kemajuan IKIP Polda. Mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Pak Suhadi DPD atas jawaban yang telah disampaikan. Kepada panelis, apakah ada respon atau tanggapan atas jawaban tadi? Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan yang kedua tentang sumber daya dana atau keuangan. Kepada panelis satu, Ibu Baititin, kami persilakan. Terima kasih sudah datang. Yang berkaitan dengan tentu awal-awalnya adalah bagaimana bersama-sama dengan merencanakan anggaran tahun pertama, kemudian bagaimana pengelolaan keuangan. Pertanyaan saya, bagaimana membuat perencanaan atau RAPD ya, yang sesuai dengan anggaran pendapatan yang akan diisi. Jadi jangan sampai kita membuat RAPD, tetapi RAPD itu lebih besar daripada pendapatan yang akan kita Nah itu bagaimana kiat-kiatnya supaya ada kesesuaian dan proses tidak melakukan ini tetap berjalan. Kemudian yang kedua, seandainya RAPD itu sudah sesuai dengan program yang akan dilaksanakan atau rutin yang akan dilaksanakan, seandainya anggaran kita ini tidak mencukupi, yang mana yang lebih dahulukan? Program rutin atau program politik dan program itu yang mana yang lebih didahulukan sehingga anggaran kita aman dan sesuai dengan waktu yang sudah ada di dalam RAPD. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Baititin atas pertanyaan yang kami berikan. Dilanjutkan ada pertanyaan dari panelis yang kedua kepada Prof. Rahman, kami persilakan. Tadi itu calon rektor mengatakan bahwa keuangan kita selayaknya tidak hanya mengandalkan dari mahasiswa. Nah, itu sudah menjadi catatan kita. Dan artinya kita boleh mengambil Pak Rektor ya. Berapa dapatnya di luar mahasiswa? Nah, yang saya tanyakan dengan Pak Suher, karena Pak Suher konkretnya apa yang akan Bapak lakukan untuk mendukung pernyataan rektor itu? Cari uang di luar SPP mahasiswa. Nah, kalau bisa terukur, harus terukur. Artinya program itu akan dapat terimplementasi dan diyakini akan menghasilkan uang sebagaimana atau apalah istilahnya sebagaimana yang dicantumkan dalam salah satu program supaya nyambung. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panelis kedua atas pertanyaannya. Kita lanjutkan sesi jawab dari calon wakil rektor 2 kepada Pak Suhadi DPD, kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya memang lebih kepada teknis. Jadi ada beberapa hal yang kemudian ini juga sejalan dan sinkron dengan apa yang disampaikan oleh calon rektor, kemudian yang tadi sudah disampaikan dari skala prioritas. Jadi yang pertama adalah ketika kita bicara tentang bedah APBN, bagaimana kita menyusun APBN di IKIP Polda yang ideal sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pada prinsipnya adalah sebelum kita menyusun sesuatu tentu kita perlu perencanaan yang matang. Nah, perencanaan itu harus didukung dengan regulasi dan aturan-aturan
yang memang sudah disepakati bersama, dan itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada di yayasan maupun yang ada di Islam kita. Bahwa ketika kita menyusun aturan, artinya ini akan kaitannya dengan bagaimana cara teknis mekanismenya APBL. Kalau selama ini mungkin yang kita lakukan karena keterbatasan waktu sudah tidak konsisten kita terhadap aturan yang kita buat sendiri, maka mari kita bersama-sama kita kembalikan saja polanya kepada aturan yang berlaku. Misalkan coba kita membuat APBL. APBL itu kesannya dalam mungkin dari sebelum-sebelumnya juga bahwa mulai disusun di bulan Agustus ya. Agustus baru disurati, kemudian September dikumpulkan, kemudian sampai November dan seterusnya. Dan itu butuh waktu sampai 3 bulan. Hanya butuh waktu 3 bulan untuk menganggarkan sekian mata anggaran dengan sekian program kerja dan program rutin yang memang harus kita penuhi agar operasional lembaga ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ke depan memang seperti ini harus kita lebih awalkan. Kenapa harus kita lebih awalkan? Agar analisisnya setiap kebutuhan itu kita bisa mempertimbangkan untuk hal-hal yang mungkin ketika kita menyusun APBL itu ternyata pendapatan itu lebih kecil daripada yang kita proyeksikan. Artinya kita masih punya kesempatan untuk mengubahnya dalam rapat resmi atau rapat perubahan anggaran. Artinya kita bisa lakukan mungkin di bulan September, karena itu adalah fase penerimaan setelah daftar ulang di semester ganjil. Karena tahun anggaran kita adalah tahun anggaran kalender, bukan kalender akademik. Nah, ini perlu kita lakukan karena hari ini banyak teman-teman di lembaga unit menganggap bahwa ketika ajuan itu sudah dibuat dan sudah disepakati, sudah ketok palu, jadi seolah-olah itu menjadi harga mati bahwa itu harus dipenuhi. Padahal itu tidak. Kalau kita melihat, karena kita ini bukan instansi pemerintah yang mendapat kucuran dana APBN yang 100%, misalkan kita punya 1 miliar, 1 miliar ini kita habis untuk dalam 1 tahun anggaran agar ke tahun depan sudah. Tapi kita ini adalah lembaga swasta, maka kita punya proyeksi misalkan 20 miliar, maka harus ada batasan maksimal penggunaan adalah 75% daripada 20 miliar, 25% itu adalah dana saving. Dan itu adalah dana antisipasi yang kita gunakan kalau ternyata penerimaan kita itu tidak sesuai dengan apa yang real yang kita terima pada tahun berjalan, agar program yang tadi sudah disepakati itu bisa menyesuaikan. Dan ini perlu untuk disampaikan kepada kepala lembaga, kepala BC, dekan, agar semua sivitas paham bahwa untuk program itu sangat mungkin untuk dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Kemudian ketika dipilih apakah ketika anggaran penerimaan itu tidak sesuai dengan proyeksi yang kita sepakati di tahun anggaran atau di APBL-nya, maka kita harus lebih memprioritaskan kepada program rutin. Kenapa? Program rutin itu menyangkut tentang kesejahteraan daripada dosen dan staf, termasuk juga operasional yang lain itu ada di program rutin. Maka itu harus kita penuhi terlebih dahulu. Untuk program kerja itu bisa menyesuaikan. Jadi jangan kita paksakan, misalkan kita punya, misalkan saya ambil contoh misalkan salah penelitian misalkan. Penelitian itu dianggarkan tahun lalu misalkan 1,2 miliar. Tahun ini kita anggarkan hanya 900 sekian, tidak mencapai 1 miliar. Kemudian ada beberapa anggaran di penelitian itu, mohon maaf misalkan kompetitif, kita kurangi jumlahnya, tapi tidak mengurangi esensi penelitian yang lain. Dan itu adalah sebuah kebijakan yang menurut kami itu adalah bagian daripada melihat situasi keuangan kita, karena itu adalah program. Kenapa itu bisa kita lakukan seperti itu? Yang pertama, kewajiban untuk meneliti seperti yang disampaikan oleh KS1 tadi, bahwa itu adalah kewajiban secara alamiah yang harus dimiliki oleh dosen. Jadi tidak hanya semata-mata bicara tentang finansial keuangan yang kita dapatkan ketika kita dapat sebuah judul penelitian, tapi juga kepada bagaimana tanggung jawab kita sebagai dosen adalah melakukan didama perguruan tinggi tanpa biaya apapun dan sebagainya. Karena setdos itu dibayarkan salah satunya adalah untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, termasuk dalam bidang penelitian. Dan saya pikir itu akan lebih jauh, lebih mudah kalau kita semua bisa memahami mekanisme seperti itu, dan tentunya diatur dengan rambu-rambu dan regulasi yang sesuai dengan memang menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua adalah menyusun dan mereview kembali regulasi untuk sistem tata kelola keuangan. Dan bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman pimpinan
memang hari ini yang menjadi isu penting adalah bagaimana kita bicara tentang kesejahteraan. Nah, jadi kami berharap yang mudah-mudahan ini nanti juga didukung oleh calon rektor, kemudian seluruh anggota senat dan pimpinan bahwa kita harus memiliki standar pembiayaan yang jelas dalam kepanitiaan. Karena kita melihat diskresi yang aturan atau diskresi yang jelas itu membuat perbedaan. Panitia A nominal sekian, panitia B nominal sekian, panitia C nominal sekian. Dan itu tidak ada keseragaman. Walaupun tidak mesti seragam, tapi hitung-hitungannya standar pembiayaannya juga harus diatur. Misalkan untuk penantian kepanitiaan wisuda itu standarnya berapa? Nah, pada wisuda itu standar kerjanya sama setara dengan panitia apa? UAS dan lain sebagainya, kegiatan prodi dan sebagainya itu harus diatur sehingga diskresi yang dilakukan oleh pimpinan, baik itu mulai dari pimpinan dari tingkat fakultas sampai pimpinan di tingkat rektorat itu betul-betul memperhatikan daripada kenyamanan dan kesamaan asas atau egality atau rasa keadilannya kepada seluruh anggota daripada dosen maupun staf yang ikut dalam sebuah event atau kegiatan. Nah, ini perlu untuk diatur dan yang mudah-mudahan nanti ini bisa kita diskusikan lebih lanjut bagaimana kita mengatur seperti yang diatur oleh di dalam pemerintah. Jadi oleh pemerintah itu memang kalau kita bandingkan insentif kepanitiaan di IKIP ini itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau kita buat. Saya ambil contoh misalkan di LPD saja. Kan ini contoh pengalaman pribadi. Di LPD itu kami buat kegiatan 3 hari, honornya itu hanya 450, satu hari dibayar 150.000. Dan APBN. Tapi kalau ini kalau kita buat kegiatan 3 hari mungkin honornya bisa di atas 700.000. Walaupun tidak mesti sama, tapi paling tidak ketika ini kita atur maka tidak ada lagi orang yang bertanya, oh ini anak emas, oh ini anak tiri, oh ini dulu adalah politik, oh ini adalah yang bersebut dan sebagainya. Tapi ketika itu diatur, semuanya akan berpersepsi sama bahwa ini ada aturannya seperti itu. Jadi ini yang perlu untuk kita kita bangun yang mudah-mudahan ini tetap dalam satu spirit yaitu kebersamaan dan menjaga tata kelola manajemen keuangan yang proporsional agar efektif dan efisien agar anggaran kita tidak selalu mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bagaimana konkretnya. Jadi kalau tadi Pak calon rektor menyampaikan bahwa kita akan meminta support dari luar dan sebagainya. Saya katakan hari ini bahwa 90% yang pendapatan kita dari mahasiswa. Artinya ketika mahasiswa itu berkurang tidak sesuai dengan proyeksi daripada yang sudah kita tetapkan, memang dampaknya luar biasa. Akan berdampak kemana-mana. Termasuk juga salah satu akan lagi kepada jumlah anggaran atau program yang sudah kita sepakati. Nah, jadi memang ada beberapa yang harus kita inventaris, terutama di unit usaha. Kita punya unit usaha yang memang hari ini mengelola beberapa usaha mulai dari bis, kemudian sewa gedung dan lain sebagainya. Dan itu memang harus kita buat lebih terbuka. Kemudian manajemennya juga harus open sehingga betul-betul ketika kita tahu bahwa ada yang ingin meminta jasa itu betul-betul bisa terlaporkan dengan baik. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kami pribadi juga kemarin juga kita disampaikan oleh calon rektor bahwa kita juga akan membangun tadi menjemput bola kepada pemerintah daerah yang sudah disampaikan tadi, artinya dengan beberapa hal yang memang ini butuh waktu, tapi kami yakin dan percaya artinya dengan koneksi dan lain sebagainya kita bisa mencari relasi itu dan sehingga kita bisa memasukkan semacam program dan sebagainya. Karena memang secara kebutuhan kita masih jauh daripada apa yang kita harapkan terutama untuk sarana dan prasarana. Baik, terima kasih Pak Suhardianto atas jawabannya. Bagaimana Pak Delis? Apakah ada tanggapan dari jawaban calon wakil rektor 2? Prof. Oman, ada tanggapan? Baik, terima kasih. Kita lanjut ke sesi terakhir yaitu tentang bidang sumber daya sarana dan prasarana. Kita mulai dari panelis pertama Ibu Luraitina Suwari, kami persilakan.
Terima kasih. Kalau kita bahwa pengelolaan sampah ini inventarisasinya itu belum dikalkulasi. Karena kalau inventarisasi kita jelas apa dibelinya dan berapa harganya, ya. Dan sampai kita kalau yang diperlukan inventaris itu kan ada masa berlaku. Dan menurut pengalaman saya ini belum pernah kita melaksanakan penghapusan aset kita. Nah, karena banyak aset-aset kita yang ada, tetapi tidak jelas di mana keberadaannya, bagaimana pemeliharaan dan sebagainya. Nah, ini mohon untuk menentukan karena tanpa adanya aset ini kita tidak bisa sukses di dalam pelaksanaan tugas lain. Kemudian juga yang berkaitan dengan pengelolaan aset ini, kita sudah ada beberapa tugas yang berkaitan dengan catatan kerugian dan pertanggungjawaban, sehingga data inventarisasi ini bisa bikin itu. Dalam inventarisasi itu jelas sumbernya dari mana, dananya dari mana, kapan didapatnya, dan kapan aset ini akan habis masa penggunaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu atas pertanyaannya. Kita lanjutkan pertanyaan dari panelis kedua kepada Prof. Om Rahman. Kami persilakan. Ya, sama dengan begitu. Ini sama saja. Gambarnya seperti itu. Baik, terima kasih Prof. atas pertanyaan. Baik, kita lanjut ke sesi menjawab dari calon wakil ketua kepada Bapak Suharyanto SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Daulay Om Rahman. Jadi pertanyaan terkait dengan aset. Jadi memang kalau kita melihat di PG Pon kali ini memang secara aset itu luar biasa, mulai dari gedung sampai kepada fasilitas yang lain. Memang hanya saja ketika kita melihat, mengidentifikasi, menginventarisir aset itu berapa nilainya, kemudian ada di mana, terus bagaimana penyusutannya, ini kan juga harus dihitung ya. Karena bagaimanapun juga ketika kita membeli sebuah barang, membangun sebuah gedung, misalnya gedung A rektorat ini kita bangun dengan sekian miliar, tentu ada penyusutan nilai daripada gedung itu sendiri. Dan ini sampai hari ini memang kami belum melihat secara terbuka hasil daripada inventaris itu. Dan ke depan memang ini harus kita kerjakan bersama-sama, walaupun sistemnya sebenarnya sistem inventaris ini barangnya sudah ada. Jadi tinggal bagaimana kita memasukkan daripada item-item di masing-masing gedung, item gedung A, gedung B, gedung C, termasuk juga di ilham dan sebagainya, itu kepada sistem. Dan kemudian yang mudah-mudahan kami berharap di sistem itu juga sudah ada perhitungan penyusutannya dalam sekian tahun itu berapa persen. Kemudian seperti misalkan kondisi inventaris untuk barang-barang elektronik ini kan punya masa pakai 5-10 tahun. Nah, terkadang yang sudah sampai 5-10 tahun ini masih kita gunakan, tidak ada perbelanjaan karena terbatas dengan anggaran. Nah, kemudian ada pemeliharaan. Ternyata ketika kita lihat biaya pemeliharaan itu dengan barang-barang elektronik yang dianggap di 5 tahun ke atas itu jauh lebih mahal dibandingkan kita membeli barang yang baru. Nah, ini juga perlu untuk untuk dibuat semacam mekanisme. Artinya betul-betul ada unit yang secara spesifik mengelola ini yang memang serius, agar ini juga dapat diketahui oleh yayasan, kemudian oleh pembina, dan ini menjadi salah satu bahan aset ketika kita ingin menyampaikan akreditasi. Dan ini menjadi sangat penting juga. Nah, jadi untuk ini konkretnya bahwa kami jika nanti diberikan amanah ini, maka kami akan mulai melakukan koordinasi kepada semua unit untuk mendata kembali, kemudian menghitung
secara serius, dan kalau memang perlu untuk misalkan ada 1 atau 2 orang memang yang dalam bidang investasi ini perlu untuk dijadikan semacam narasumber bagaimana kita menyusun aset benar sehingga aset-aset kita ini bisa dipertanggungjawabkan secara real, konkret barangnya, bentuknya, dan kemudian nominalnya, agar teman-teman yang ada di HIP ini betul-betul merasakan dan bisa menikmati semua aset dan prasarana yang sudah ada. Nah, jadi itu. Nah, selebihnya ini kembali kepada kebijakan kita bersama, kebijakan di yayasan, karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada kewenangan yang di yayasan, salah satunya adalah aset itu sendiri. Maka kami butuh dukungan penuh agar ini bisa kita tertibkan dalam tata cara penggunaan. Nah, jadi kita harus lebih memprioritaskan untuk penggunaan kepada masyarakat kampus, terutama dalam proses pembelajaran. Kemudian ketika tidak digunakan pembelajaran, kita bisa perkenankan untuk masyarakat luar atau mungkin untuk menyewa dan sebagainya, dan itu menjadi bagian daripada income atau pendapatan dari kampus ini. Selain itu juga kita memperkenalkan kampus kita melalui akses-akses yang mudah dipinjam oleh warga sekitar, agar kita tidak juga melakukan kampanye-kampanye atau promosi-promosi yang melalui brosur SPP saja, tapi melalui kegiatan-kegiatan kampus, baik itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya non fisik. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yaitu bagaimana kita melakukan permajaan. Dan memang ini perlu skala prioritas, karena bagaimanapun juga beberapa waktu yang lalu ketika kita melihat, kita ambil contoh misalkan kelas kita sekarang di era digital gitu ya, di era digital yang sangat luar biasa. Tapi kelas kita tidak didukung dengan beberapa sarana, contoh misalkan Infokus yang memadai. Kadang-kadang Infokus sudah diperbaiki seminggu rusak dan sebagainya. Itu kenapa? Karena banyak barang-barang yang harusnya sudah dinonaktifkan atau tidak dipergunakan, tadi dikatakan dihanguskan atau dihapuskan di dump bahasanya, dipergunakan diganti dengan yang baru agar bisa lebih efektif dalam proses pembelajaran. Karena ini bagian sarananya juga sangat mendukung dalam keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, selain itu juga kita juga harus memperhatikan juga bahwa kita sekarang belajar di era digital 4.0 yang akan menyongsong era society 5.0, artinya bahwa semua kelas itu tidak harus juga terpenuhi secara panas terhadap jaringan internetnya. Artinya memang ini sesuatu yang sangat mutlak yang harus ada di semua lingkungan kampus agar pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Prof. Abraham, transformasi digital itu betul-betul disupport oleh dukungan infrastruktur jaringan internet yang memadai juga. Artinya kalau kita menuntut mahasiswa untuk melakukan sebuah ekspansi atau katakanlah pembelajaran di luar kelas dengan model-model yang sesuai dengan era digital, tapi kalau kita tidak menyiapkan infrastruktur IT-nya, saya pikir tidak bisa jalan juga. Dan ini juga menjadi bagian aset yang memang harus kita lihat kembali dan kita kembangkan. Dan kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu terkait dengan aset ini, terkait dengan transformasi digital yang tadi disampaikan, masih menyambung itu bahwa kita harus memiliki sebuah server yang cukup besar, dan hari ini memang kita sudah menyiapkan beberapa server yang bisa untuk pembelajaran digital dan sebagainya, tapi inventaris itu belum cukup untuk kita bergerak bebas dalam melaksanakan program-program di era digital yang mungkin nanti juga di bidang satu juga akan membutuhkan dukungan support daripada server yang memang sangat membantu dalam kecepatan dalam akses sebuah jaringan. Nah, ini saya pikir yang perlu untuk kita lakukan, artinya support daripada sarana dan prasarana tidak hanya sebatas dalam bentuk fisik, tapi non fisik juga sangat diperlukan. Yang kami jika diberikan amanah ini, kita akan seriusi dan kita akan proses dan kita akan undang semua unit yang terkait dalam melakukan inventarisir aset agar betul-betul bisa dimaksimalkan, sehingga ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, termasuk juga kita akan mempertimbangkan nanti kalau misalkan nanti Pak Rektor ini kalau misalkan sesuai dengan tadi pembelajaran di era digital, kita juga harus memberikan pelayanan yang prima juga kepada mahasiswa kita, kepada mahasiswa baru kita, bagaimana kelas kita itu harus ada masing-masing kelas itu paling tidak ada kelas yang memang representatif dan kekinian. Walaupun dalam satu waktu tidak mungkin secara semuanya, paling tidak masing-masing prodi punya satu kelas yang bisa digunakan sebagai kelas yang ideal untuk pembelajaran di era digital
ini yang itu nanti menjadi tahun berikutnya 1 dan seterusnya. Maka dalam 4 tahun pembinaan Pak Rektor, saya pikir kelas-kelas itu akan berubah, walaupun tidak serta-merta, tapi dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang ada dimiliki oleh IPB Pontianak. Mungkin itu Prof. Anur dan Ibu Urai, terima kasih atas masukan dan pertanyaannya yang mudah-mudahan ini menjadi perbaikan kita semua, dan khususnya kepada kami pribadi. Kami ada sesuatu yang baru, tapi kami akan terus untuk belajar memahami sesuatu yang baru, karena ini sangat berkaitan dengan proses pembelajaran dan penerimaan yang dimiliki IPB Pontianak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Demikian pertama. Jadi yang berarti ini Pak Mas dan Kedua Bos yayasan pikiran dalam rektor, rektor yang akan panitia yayasan. Kemudian saya sama-sama mengecek kalau rektor bersama dengan rektor ada lagi tak? Jadi rektor ya itu wakil rektornya dan Bapak Ibu dosen. Jadi saya ada mahasiswa ya, saya mahasiswanya ya, ternyata mahasiswanya tidak disebut-sebut tadi ya, karena saya ini tidak bagian dari ya apa namanya yang harus menjadi perhatian kawan-kawan nanti setelah melaksanakan namanya kepemimpinannya selama 4 tahun ke depan. Baik, saya mohon maaf ya, saya agak sedikit stressing. Pertama, saya mau stressingkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Titi dengan Pak Nurama dan jawaban yang Bapak sekalian semua kita hari ini. Kita sudah mendengar bagaimana harapan dan keinginan panelis, dan kemudian nanti harapan dan keinginan saya selaku pembina ya. Ikut sekaligus ya, ini adalah ya suara guru-guru juga, dan sama suara-suara dari mahasiswa, suara-suara dari dosen dan pegawai yang ada di IKIP Pontianak. Sebab itu apa yang kita bicarakan hari ini itu menjadi komitmen ya apa namanya rektor terpilih ya, wakil rektor terpilih. Sebab itu tolong jangan ada dusta di antara kita, dan ini harus menjadi perhatian serius. Yang pertama, saya tadi hanya melihat di slide awal itu, ya itu menunjukkan saya ya, pas dulu barangkali selesai sudah saya selesaikan. Yang pertama saya melihat tadi di slide ya, di slide itu justru terakhir itu moto, gitu kan? Padahal menurut saya moto itu yang pertama, karena moto itu adalah semangat. Moto itu adalah semangat. Moto itu adalah ya inspirasi. Moto itu adalah ruh, dan sekaligus yang mengingatkan semua pihak, terutama mulai dari rektor sampai sekretaris yang lain. Oleh sebab itu ini harus menjadi perhatian ya. Kemudian ya saya ya flashback ke belakang, apa namanya melihat ke belakang sedikit ya sebagai gambaran. Dulu saya waktu jadi ketua SKIP 2 periode itu kita gunakan motonya harum. Kenapa harum? Karena kita ingin supaya SKIP dikenal oleh masyarakat. Iya, akronimnya itu harum, harmonis, ramah untuk maju. Itu 2 periode. Nah, kemudian tadi masih ditampangkan adalah ya apa mantap. Mantap itu ya pertama setelah harum saya rasa mantap, kemudian dilanjutkan kemarin periode yang ya Pak Rustam, nah, saya lihat ini masih mantap lagi. Harapan saya ini perlu dirubah gitu kan. Makanya saran saya bukan mantap, tapi hebat. Setuju tak? Kalau mantap itu mengayomi, amanah, mandiri, amanah, malah, tangguh, adil dan bermartabat. Kalau hebat, harmonis. Ini bangun lagi harmonisnya ini. Betul enggak? Kalau dilakukan hebat, energik. Mulai dari rektor sampai ke pegawai yang energik.
jangan loyo. Nah itu ya. Kemudian B itu apa? Semua yang ada di sekitar kita itu harus bahagia. Jangan tertekan. Jangan merasa tersisihkan. Tapi bagian dari kebahagiaan ini, termasuk mahasiswa juga bahagia di dalam lembaga ini. Ya. Amanah itu selalu ada. Di mana-mana amanah harus ada. Amanah itu adalah tanggung jawab dunia akhirat. Ya, beda kalau tanggung jawab itu mungkin hanya dunia, tapi kalau amanah itu tanggung jawab dunia akhirat. Kemudian T-nya adalah tanggung. Jadi hebat itu adalah harmonis. Bagaimana membangun keharmonisan itu yang menjadi ruh, mulai dari rektor sampai kepada teman-teman mahasiswa harus dibangun keharmonisan. Kemudian yang kedua tadi adalah energi, ketiga adalah bahagia, kemudian yang berikutnya adalah amanah dan tanggung. Ini yang harus menjadi moto yang ikut menjadi pontianak. Kemudian ya berikutnya visi misi. Nah visi misi harus membangun marwah yang ada di dalam ruh tadi. Termasuk tadi apa yang disampaikan, silakan ya. Kalau mau dibicarakan lagi ini bersama-sama dengan senat tidak ada masalah, mungkin perlu dipertegaskan lagi sehingga visi misinya itu. Nah sehingga jelas apa yang kita harapkan di dalam ya apa namanya membangun atau membawa lembaga ini lebih hebat ya, lebih hebat itu ya. Kemudian ya saya tadi ya perlu menegaskan kepada wakil rektor itu kan pada dasarnya kan ini ngambil istilahnya Pak Maliki ini. Jadi kalau wakil itu kalau kata Pak Maliki waktu atasan keluar instruksi dilaksanakan. Tapi kalau saya bukan, agak beda sedikit Pak. Waktu alasan keluar izin lanjutkan. Jadi harus ada izin Pak. Kalau ada izin akan dilanjutkan oleh wakil rektor. Nah oleh sebab itu kalau rektor keluar maka harus ada surat pernyataan atau surat keterangan keluar atau namanya surat pelimpahan. Mungkin walaupun 2 hari harus ada. Jangan sampai ada yang kosong di sini. Begitu juga dengan wakil rektor, tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada izin rektor. Nah, jadi saya minta ini tolong dibudayakan supaya tadi transparansi, kebersamaan dan segala macam termasuk kebahagiaan itu ada di sana. Ya. Bahwa wakil rektor pada dasarnya adalah visi misinya sama dengan rektor. Oleh sebab itu tidak boleh beda. Makanya ini harus dibangun bersama. Maka saya berharap kebersamaan hari ini tunjukkan sampai selesai. Jangan di tengah-tengah hilang kebersamaan itu. Ya, wakil rektor, tolong bersama-sama dengan rektor juga begitu, bersama-sama dengan wakil rektor. Duduk bersama-sama sampai nanti akhir 2026. Jangan tengah jalan hilang. Ya, kepentingannya harus kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok. Karena lembaga ini adalah kepentingan bersama. Tidak pribadi, tidak kelompok, kepala golongan. Ini yang harus dibangun oleh ya apa namanya ya kawan-kawan di lembaga ini. Kenapa? Tadi bagaimana kita meningkatkan ya kepercayaan masyarakat. Jadi masyarakat mesti harus percaya dengan lembaga ini. Makanya kita harus serius mengelola lembaga ini. Harus ada marwah lembaga ini. Ya, sehingga tadi kalau lembaga masyarakat kita percaya, insya Allah tadi dananya luar biasa. Karena kita sadar bahwa dana ya hampir, kalau menurut saya hampir 100% itu dana itu dari masyarakat. Soal itu yang mesti harus betul-betul dipercaya diupayakan bagaimana kepercayaan masyarakat itu harus betul-betul dibangun. Ya, sehingga saya selalu mengingatkan kemarin pada saat wisuda, tolong kelola ya PPG atau katakanlah ya S2 tolong hati-hati, jangan sampai jor-joran ya. Tidak, justru malah membuat masyarakat tidak percaya. Itu. Kemudian berikutnya, ini saya kira ini harus menjadi catatan dan memang harus masuk di dalam program rektor. Nah, ekip ini besar, ya. Kemudian bersama Sepitas Akademika itu adalah milik Sepitas Akademika. Kemudian tadi milik masyarakat. Kemudian tidak bisa dipungkiri ini adalah bagian dari 3 komponen besar kita, ya. Mulai dari ekipnya, yayasan dan PGRI. Nah ini harus bersinergi. Makanya dulu saya membuat istilah harum itu supaya ada kebersamaan. Jadi jangan sampai lepas. Karena dulu sempat ada gesek-gesekan antara PGRI dengan lembaga atau mungkin dengan yayasan. Jika ini kita bangun. Makanya ini yang sudah terbangun kita tumbuh kembangkan.
Kemudian berikutnya yang perlu saya sampaikan, tumbuh kembangkan kebersamaan tadi, kemudian pemberdayaan SDM secara profesional dan proporsional. Tadi sudah dibicarakan. Bagaimana SDM yang ada itu jangan ada yang merasa tersisihkan, apalagi mereka yang memiliki kompetensi. Ya, itu yang saya minta kepada lembaga ini supaya ini teman-teman itu ya betul-betul dimanfaatkan keberadaannya. Ya, saya setuju sekali bagaimana pemetaan ulang. Setuju sekali ada pembinaan ulang. Ya, kemudian termasuk mungkin kepegawaiannya tadi. Kemudian ya perlu ada pengembangan dan perlu ada arah yang jelas. Kira-kira tahun ini atau tahun depan itu berapa teman-teman yang harus S3. Bahkan kalau perlu berpikirnya bagaimana profesornya dibuat atau dikejar, bagaimana caranya percepatan dosen S3, percepatan sertifikasi dosen, percepatan juga masalah ya fungsional dosen tadi. Saya kira ini yang harus dibangun. Dan kemudian pengembangan program studi ya, S2 akan S3 kita harus dipikirkan. Walaupun mungkin ya barangkali ya mungkin kejar S2 dulu, tapi sudah ada anjang-anjang S3-nya. Itu yang harus dibangun. Ya, kemudian termasuk ya masalah PPG, pembinaan kemahasiswaan. Tadi tidak tersinggung itu. Dan saya minta ini tolong disahkan, pembinaan kemahasiswaan harus betul-betul juga, karena memang selama ini kan kita kan sudah kampus merdeka. Apa sudah mahasiswa sudah merdeka? Kita terkungkung. Nah ini juga harus dikembangkan. Nah, ini harus dibangun bagaimana hal seperti itu bisa terwujud, dan tentu harus jalinan kerjasama dan kebersamaan antara mahasiswa, dan kemudian lembaga dan semua sivitas akademika. Kemudian percepatan kelulusan mahasiswa. Kemarin saya menghadiri ya apa ya? Saya jadi tidak ada mahasiswa yang pulau. Ternyata udah langkai pulau di situ. Nah, ini juga harus menjadi perhatian, karena ini nilai jual kita juga harus menjadi perhatian. Masa sih tidak ada yang cum laude? Nah, apakah masalahnya karena ada dosen yang menghambat mahasiswa dalam bimbingan? Ini perlu dikaji juga dan seterusnya. Jadi ini mesti harus dibangun, dan termasuk percepatan mahasiswa S2. S2 yang sudah ada ini sudah sampai mana ya? Ya kan? Tidak salah saya sempat ikut membuka itu 2 tahun yang lalu, belum ada ya kita bahas. Nah, ini mesti harus jadi pemikiran kawan-kawan. Ya, jadi harus jadi pemikiran kawan-kawan. Jadi makanya antara rektor, wakil rektor, semua pihak ya harus berpikir bagaimana ya ini harus dilakukan. Kemudian ya lagi-lagi itu saya minta ya transparansi tadi ya, saya setuju itu silakan, tapi tidak semua hal yang ditransparansi. Ya kayak kita dengan istri, tidak semua dana itu kita kasih sama dia. Karena kalau